Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian ke-14 tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah dari keturunan Bani Nazir, salah satu suku Yahudi yang terbesar. Nenek moyangnya keturunan Nabi Harun alaihissalam. Suaminya yang pertama bernama Salam bin Mishkam dari Bani Quraizo. Setelah tidak berlama bergaul lalu bercerai, menikahlah dia dengan salah seorang pemuka Yahudi bernama Ibnu Abil Hukaik dari Bani Nazir. Suaminya ini menguasai sebuah benteng terkuat di Khaybar. Benteng itu bernama Al-Qomus. Ayah Sofiyah, Huyai binti Akhtab, adalah salah seorang yang sangat terkemuka dalam kalangan Yahudi Bani Nazir. Dialah yang datang diam-diam ke Mekah menemui Abu Sofyan, mengajak menyerang Madinah dan mengatakan bersedia membantu menikah Muhammad dari belakang kalau penyerangan itu terjadi. Terjadilah perang Khandaq atau Ahzab yang terkenal itu. Kemudian serangan Ahzab gagal dan Yahudi Bani Quraizoh mendapat hukuman berat, yaitu semua laki-lakinya dibunuh dan perempuan serta anak-anak dijadikan tawanan. Menurut keputusan hukuman yang diberikan Sa'ad bin Mu'az, lihat kelak tafsir surah Al-Ahzab, adalah seorang yang menjalani hukuman dipotong lehernya karena pengkhianatan kepada janji itu. Ialah Huyai bin Akhtab. Karena ayahnya telah mati, Sofia dibawa oleh sisa Yahudi Bani Nazir yang berkumpul di Khaybar menjadi istri Ibnu Abil Hukaik yang empunya benteng Al-Qomus tersebut. Penyembuhan terhadap benteng-benteng pertahanan Yahudi di Khaybar dipimpin Rasulullah SAW sendiri. Setelah benteng Al-Qomus jatuh dan Ibnu Abil Hukaik tewas dalam mempertahankan bentengnya, Sofiyah tertawan bersama dengan orang-orang lain. Khaybar adalah pertahanan terakhir Yahudi di tanah Arab. Kehancuran benteng-benteng pertahanan karena di Khaybar menyebabkan mereka tidak sanggup lagi membangunkan kekuatan di tanah Arab. Semua laki-laki boleh dikatakan tewas. Sebab itu perempuan-perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan. Datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Dihyah melaporkan kepada Nabi bahwa di antara tawanan terdapat Sofia binti Huyai, anak Huyai binti Akhtab yang pada masa hidupnya terhitung pemimpin dan pemuka paling besar orang Yahudi. Suaminya ialah komandan yang mempertahankan benteng Al-Qomus. Ibnu Abil Hukaik telah tewas pula dalam mempertahankan bentengnya. Menurut istiadat perang, yang berhak mempunyai Sofia ialah Rasulullah. Peraturan perang dari zaman ke zaman memberi hak kepada beliau menjadikan Sofia hamba sahayanya atau gundiknya. Oleh karena menghormati kedudukannya di dalam kaumnya, apalagi keturunan Harun alaihissalam, Rasulullah telah menikahinya dan mas kawinnya ialah pengembalian kemerdekaannya. Waktu itu usia Sofia baru 17 tahun. Menurut riwayat Ibnul Ishaq, ketika dia diterima oleh Rasulullah SAW menjadi istri, beliau lihat ada tanda hijau di tepi matanya. Lalu beliau tanyakan apa sebabnya. Sofia bercerita bahwa ketika pernikahannya dengan Ibu Abil Hukaik, pada malam pertama itu Sofia bermimpi bulan jatuh ke dalam haribaannya. Setelah terbangun diceritakannya mimpinya itu kepada suaminya. Mendengar itu dengan marah suaminya menjawab, itu hanya mimpi bohong saja. Barangkali engkau menginginkan raja baru di Hejaz, Muhammad. Lalu ditamparnya muka istrinya itu sampai mata cincinnya meninggalkan jejak hijau di tepi matanya. Tidak berapa hari kemudian Khaybar diserang oleh Rasulullah
dan tentaranya. Abil Hukaik tewas, Sofiah tertawan. Setelah menikah, dibawalah Sofiah ke Madinah. Abu Umar bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah tiba giliran pulang ke rumahnya. Beliau dapati Sofiah menangis. Lalu beliau bertanya, "Apa yang engkau tangisi, Sofiah?" Dia menjawab, "Ada orang mengatakan kepadaku bahwa Aisyah dan Hafsah menyindirku dan mengatakan bahwa mereka lebih utama di sisi engkau daripadaku. Sebab mereka tidak orang lain bagi Rasulullah. Ada juga pertalian keluarga sama-sama keturunan Quraisy." Dengan senyumnya Rasulullah menjawab, "Mengapa tidak engkau jawab? Mengapa kalian katakan bahwa kalian lebih utama daripadaku? Padahal ayahku, nenek moyangku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad." Demikianlah beliau membujuk istrinya yang baru berusia 17 tahun itu. Ahli sejarah mencatat bahwa pada suatu malam sehabis Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Sofiah ke dalam masjid. Bertemulah dengan Bilal dan seorang sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, "Aku kenalkan kepada kalian, ini adalah istriku Sofiah binti Huyai." Bilal menjawab, "Mengapalah Rasulullah berkata begitu kepada kami? Siapakah antara kami ini yang tidak akan percaya bahwa Rasulullah berjalan dengan istrinya?" Beliau menjawab, "Lebih baik juga aku katakan, karena dalam segala hal ada-ada saja perdayaan setan ke dalam hati manusia." Sofia terkenal karena ketinggian budinya dan sangat lemah lembut sifatnya dan pemaaf. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, seorang hamba sahaya perempuan membawa pengaduan kepada Sayyidina Umar, mengatakan bahwa Sofiah masih suka membesarkan hari Sabtu dan masih ada membuat hubungan dengan orang Yahudi. Mendengar berita itu, Sayyidina Umar mengutus orang menanyakan itu kepada beliau. Lalu beliau menjawab tentang hari Sabtu, "Sama sekali telah aku tinggalkan sejak Allah menggantinya dengan hari Jumat, dan tidak aku ganti lagi sampai kiamat. Tentang masih ada hubunganku dengan orang Yahudi, aku mengaku memang aku masih berhubungan dengan beberapa orang antara mereka sebab mereka adalah keluargaku. Wajib aku tetap menghubungkan silaturahim dengan mereka." Sayyidina Umar meminta maaf atas kejadian itu. Lalu beliau tanyai hamba sahaya yang memfitnah dengan maksud apa dan siapa yang menyuruh dia membuat fitnah begitu. Terus terang budak itu menjawab, "Aku diperdayakan oleh setan." Dengan tenangnya beliau berkata, "Sekarang engkau aku merdekakan dari perbudakan dan pergilah dari sini." Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-50. Beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 100.000 dirham. Sepertiga dari harta itu diwasiatkan supaya diserahkan kepada seorang anak saudara perempuannya. Sedang kemenakannya itu masih memeluk agama Yahudi.